Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari 10 RPLC kali ini akan mempraktekkan tata cara haji tamattu. Nah, sebelum memakai baju ihram sebenarnya kita disunahkan untuk mandi janabah dan memakai wangian di badan. Nah, lalu berdoa, lalu berniat umroh, berniat haji ya, berniat haji, yaitu lafaznya labbaik Allahumma hajjat. Nah, habis itu selama di perjalanan kita melafazkan labbaik Allahumma tarbiyah. Nah, ayo kita sekarang berjalan ke Mina sambil melafazkan labbaik Allahumma labbaik. Ayo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Lalu di sini kita sampai Mina. Tadi di tanggal 8 kita berjalan ke Mina. Lalu di Mina kita mabit atau berdiam diri atau nginap di Mina sampai tanggal 9 Zulhijjah. Di tanggal 9 Zulhijjah paginya kita langsung berangkat ke Arafah. Jadi di Mina ini kita perbanyak ibadah lah sampai puncak hajinya itu ada di Arafah. Langsung kita berjalan ke Arafah. Ayo, ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mat. Nah, di Arafah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan memperbanyak sholat. Nah, sampai di Arafah ada satu doa yang sangat dianjurkan, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu berdiam diri sampai kita berangkat ke Muzdalifah. Ayo kita berangkat ke Muzdalifah. Nah, saat kita sudah sampai di Muzdalifah, kita perbanyak doa dan sebagainya. Usahakan untuk perbanyak zikir dan doa. Kita bermalam di Muzdalifah sampai keesokan harinya di tanggal 10 Zulhijjah. Biasanya ini setelah tanggal 10 Zulhijjah. Oh ya, sebelum kita berangkat juga kita mengambil 70 kerikil untuk nanti tanggal 10, 11, 12 dan 10, 11, 12, 13 untuk melempar jumroh Aqobah. Bisa diambil 70 kerikil. Ya, misalnya aja lah. Ketika telah mengumpulkan 70, baru kita berangkat ke Mina ya. Lalu kita berangkat ke Mina. Ayo kita ke Mina lagi. Saat tanggal 10 di sampai Mina, kita melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali, dan setiap lemparannya mengucapkan Allahu Akbar. Ayo, lemparan pertama Allahu Akbar, lemparan kedua Allahu Akbar, lemparan ketiga Allahu Akbar, lemparan keempat Allahu Akbar, lemparan kelima Allahu Akbar, lemparan keenam Allahu Akbar, dan lemparan terakhir Allahu Akbar. Nah, setelah hal tersebut, karena kita adalah jamaah haji, kita wajib untuk menyembelih hewan kurban, hewan hadyu. Bisa dari kambing, bisa dari sapi, unta, nah, dan lain-lain. Ayo kita langsung ke Ka'bahnya. Ini dalam perjalanan jangan lupa banyak berzikir dan berdoa ya, karena haji adalah salah satu ibadah yang ditekankan lah, mahal juga ya, karena termasuk rukun iman kelima juga, dan wajib bagi yang mampu, yang memiliki kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Berbanyak doa,
bisa labbaik Allahumma labbaik, bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bisa iya. Sampai di Ka'bah kita memulai putaran dari Hajar Aswad. Jadi kita cari Hajar Aswadnya. Hajar Aswadnya di sini ya. Nah, kita mulai dari ini ada Hajar Aswad dan di sisi sana ada Rukun Yamani. Jadi kita mulai putaran pertama kita dari sini. Nah, di sini tuh kalau bisa kita memegang atau mencium Hajar Aswad, tapi kalau tidak memungkinkan kita bisa hanya mengabaikan tangan saja. Dan di sini tidak perlu membuka bahu kanan ya, karena kita sudah di umrah yang pertama. Kita hanya berisyarat kalau kita memutar. Oh ya, kita memberi syarat dan juga berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, kita mutar. Nah, dalam putaran ini sebelum kita sampai ke Rukun Yamani, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir. Banyak doa lah, karena bisa jadi apapun yang kita minta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sampai Rukun Yamani. Nah, di Rukun Yamani ini ada satu doa yang harus kita perbanyak di sini, yaitu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sambil memutari antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Terus seperti itu sampai 7 kali. Jika sudah 7 kali, kita berjalan ke Makom Ibrahim. Nah, ada Makom Ibrahim di sana. Nah, saat di sini kita akan sholat 2 rakaat. Tapi sebelum itu kita akan membaca doa sebelum sholat. Itu wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau kita sholat menghadap Ka'bah di belakang Makom Ibrahim, disunahkan di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan juga Al-Kafirun. Lalu di rakaat kedua disunahkan membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Jadi di sini cukup hanya sholat 2 rakaat. Setelah itu disunahkan. Nah, setelah kita selesai sholat, kita disunahkan meminum air Zam-Zam. Di sini sebelum kalian minum, kalian bisa bebas doa apa aja ya, nggak ada doa tertentu. Kalian juga bisa minum berdiri. Ya, kita peragakan nih, minum aja. Nah, setelah minum kita berjalan, kita saatnya sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kita ibaratkan saja ya. Kita ibaratkan ini Safa dan di sana ada Marwah. Nah, saat kita memasuki Safa, kita berdoa dulu menghadap Ka'bah. Apa doanya? Inna Safa wal Marwata min syairillah abda'u mimma bada'allahu bih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la wa'dah wa nasara abdah wa ahzaba wahdah sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu kita berjalan, dan saat diantara ada lampu-lampu hijau disunahkan untuk berlari-lari kecil dan membaca doa Rabbikfir warham innaka antal azizul akram. Ayo kita sambil berjalan lari kecil. Nah, setelah lari kecil kita tinggal jalan aja, jalan sampai Marwah. Nah, saat di Marwah
kita berdoa lagi seperti doa tadi di awal yang sebelum saat kita di sofa. Setelah itu kita memutar sebanyak 7 kali, dimulai dari sofa dan akan berakhir di marwah. Nah, setelah itu kita tahalul awal. Yaitu adalah membotakan atau mencukur rambut dengan sama rata. Ya, setelah kita potong, setelah potong kalian bisa melepas ihram ya. Nah, setelah kalian tahalul awal, kalian bisa melepas ihram, melepas ihram. Nah, setelah melepas ihram kalian halal dari, kalian sudah terbebas dari hukum-hukum ihram seperti memotong kuku dan berpasangan dengan suami istri. Itu sudah halal. Setelah kita bertahalul awal, kita kembali lagi ke Mina. Ayo. Jadi ini semua rangkaian dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah ya. Mulai dari melempar jumroh akobah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu kita melempar jumroh akobah, memotong kurban, lalu dan juga ada tawaf ifadah. Nah, setelah itu semua kita berangkat lagi ke Mina. Di sini kita juga sudah melepas kain ihram ya, jadi udah bebas larangan ihram. Udah boleh melakukan pasangan bagi suami istri.